Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, di episode kali ini kita akan mempelajari Iyyaka na'budu. Apa itu Iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu itu adalah hanya kepadamu kami menyembah. Nah, yang menarik adalah Iyyaka na'budu ini adalah sebuah konsep dalam kehidupan kita. Konsepnya apa? Bahwa menjadi hamba bukan part-time. Menjadi hamba itu 24 jam. Jadi bukan kita menjadi hamba itu ketika kita sholat saja. Menjadi hamba itu di luar sholat juga. Jadi 24 jam. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang kita memahami kita menjadi hamba itu ketika kita sholat saja. Kita patuh, kita taat. Tidak boleh bergerak, kita tidak bergerak. Ketika ada bunyi telepon berdering, kita nggak angkat. Karena kita sedang sholat. Kita fokus, kita patuh. Namun, kadang di luar sholat, kita menjadi tidak patuh. Seakan-akan kita tidak menjadi hamba. Yang namanya konsep hamba menjadi hanya kepadamu kami menyembah, berarti kita menjadi hamba, itu adalah 24 jam. Kita bukan menjadi hamba part-time. Jadi problem tadi, kita hanya memahaminya adalah, ya udah ketika beribadah saja. Kalau enggak ibadah, seakan-akan hidup setelah sholat itu bukan ibadah. Maka hamba itu 24 jamnya adalah sebuah pengabdian. Jadi keputusan yang kita ambil sampai akhirnya kita mengucapkan Iyyaka na'budu, itu adalah sebuah proses. Sebuah proses karena kita mendapatkan informasi tentang Tuhan kita. Kita sudah belajar Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Setelah kita mengetahui ini, maka kita sampai pada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menjadi hamba. Itu loh. Jadi keputusan kita mengatakan Iyyaka na'budu karena kita memperoleh informasi, dan itu masuk akal. Dan kita juga merasakan sebuah hal yang emosional. Jadi ada dua faktor. Satu adalah karena masuk akal, dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dari sisi emosi kita. Oke. Jadi, surat Al-Fatihah ini adalah surat di mana kita menjadi muslim kembali. Di setiap waktu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita berkomitmen. Berkomitmen menjadi apa? Berkomitmen menjadi hamba. Jadi kita sesungguhnya Islam itu bukan karena kita menjadi muslim itu bukan karena keturunan kita, ayah kita, ibu kita muslim. Kita berislam itu secara logik karena masuk akal dan dari sisi emosionalnya. Jadi kita merasakan hal itu semuanya. Jadi kalau kita simpulkan, Islam itu bukan hanya ritual saja. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita menjadi mu'allaf kembali. Seakan-akan kita menjadi mu'allaf kembali. Menjadi muslim kembali. Kita memperbarui komitmen kita. Kita memperbarui komitmen kita karena kita tahu alasannya. Kenapa kita menjadi muslim? Ya karena kita tahu tentang Tuhan kita. Kenapa kita menjadi hamba? Ada alasannya. Jadi bukan hanya kita Islam karena ya keturunan saja. Bukan. Bahwa itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita melalui orang tua kita. Tapi yang paling penting adalah kita mencari. Kenapa saya menjadi muslim? Sehingga apa? Ketika kita melakukan ibadah, jadi kuat. Dan kita bisa saksikan ya, orang-orang yang non-muslim ketika memeluk agama Islam, mereka memiliki komitmen. Kenapa? Karena mereka mendapatkan alasan yang kuat. Nah, kita membutuhkan itu juga. Ketika kita mempelajari surat Al-Fatihah, ini adalah reason, alasan kita, kenapa kita menjadi muslim. Jadi, kita benar-benar sadar untuk menjadi muslim, menjadi orang Islam. Kalau misalnya gini, kalau agama hanya sekedar ritual saja, hanya sekedar perayaan saja,
maka Islam akan hilang dari diri kita. Bayangkan kalau misalnya satu individu Islam sudah hilang pada dirinya, dan ketika banyak individu, maka secara umat kita akan seperti buih di lautan, berislam tapi kita nggak ngerti kenapa kita menjadi Islam. Sesuai hadis Rasulullah gitu. Banyak tapi seperti buih, nggak memiliki impact, nggak kuat gitu. Maka dengan kita mempelajari surat Al-Fatihah ini, kita memperbarui komitmen kembali. Jadi setiap kita membaca surat Al-Fatihah, sesungguhnya kita memperbarui komitmen. Nah, itu yang harus kita pegang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Kita baru belajar satu bagian di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah nextnya kita akan mempelajari bagian berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.